Baik, Alhamdulillah sahabat-sahabat selamat bergabung kembali. Alhamdulillah dengan berkat rahmat dan izinnya semata kita bersama-sama berkumpul di kajian suluk online. Uh, Insya Allah hari ini kita melanjutkan kembali tentang hikmah Adam alaihissalam. Kita memulai dengan membaca basmalah dan salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari ilmu yang sesat, dari ilmu yang menjauhkan kita darinya, dari ilmu yang hanya memenuhkan, menyesakkan kepala kita tanpa ada sebuah jejak yang bermakna dalam transformasi dan keberkahan di dunia, dalam kehidupan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat, kisah Adam alaihissalam kali ini kita akan fokus kepada tema tentang khalifah. Karena itu yang dikatakan dalam Al-Quran, ketika penciptaan Adam, aku menciptakan khalifah fil ard. Nah, kaitannya dengan khalifah adalah tentang falsafah cermin. Nah, hari ini. Jadi, kalau sahabat-sahabat lihat, saya pernah lihat di YouTube tuh bagaimana proses pembentukan cermin, gitu ya. Cermin itu dibentuk dari pasir kuarsa. Nah, dari elemen yang sama sekali tidak bening, pasir kuarsa. Kemudian dilebur pasir itu dalam panas sedemikian rupa sampai meleleh, ya, itu prosesnya. Kemudian lelehannya pakai mesin ya tentu karena harus flat kan cermin. Untuk menghasilkan bayangan yang baik, cerminnya harus harus datar, harus baik gitu, harus harus lurus, tidak ada kebengkokan. Kalau dia cekung dikit, cembung dikit, atau belepotan ya, atau bentuknya nggak karuan, bayangan yang dihasilkan ngaco, gitu kan? Kita melihat cermin apa adanya karena cerminnya flat, bagus, tak bercacat. Nah, kemudian si pasir kuarsa itu diletakkan, ya, terus didinginkan menjadi kaca, belum jadi cermin. Karena kaca itu dia tembus pandang gitu. Cermin tuh karena dia dilapisi oleh lapisan lain di dalamnya. Pernah lihat cermin? Di belakangnya itu ada lapisan hitam, terus ada kayak aluminiumnya. Nah, itu yang membuat kita bisa mengaca. Jadi dia dilapisi lagi tuh di belakangnya. Lapisan itu, lapisan gelap. Itu bicara tentang jasad manusia, jiwa manusia, dan nanti ruh. Ya, sesuatu yang juga dicoba disampaikan oleh Yang Sunan Kalijogo ketika mementaskan wayang kulit. Ya, wayang kulitnya dibuat luar biasa bagus. Itu emas di setiap detail torehannya, ukirannya itu bermakna karena beliau dituntun oleh Allah Ta'ala. Oleh karena itu kalau ada yang bilang, oh itu haram gitu wayang kulit. Sepanjang guru saya bilang, ya haram kalau itu kan dituntun salah oleh pembuatannya gitu. Jadi dia tidak membuat gambar sendiri beliau. Yang aneh dari pertunjukan wayang kulit, kan yang penonton lihat adalah bayangannya. Makanya disebut wayang karena bayang-bayang yang dilihat. Nah, hari ini kita akan bicara tentang itu. Tentang kisah Adam alaihissalam kaitannya dengan kita Bani Adam soalnya. Harus jadi khalifah fil ard. Apa makna khalifah? Dan nanti kaitannya dengan cermin. Jadi menjadi seorang khalifah harus jadi cerminnya yang baik. Tadi saya sebutkan bagaimana proses pembentukan cermin. Itu dari pasir kuarsa, dilebur dalam api. Udah gitu diplat, dibikin plat, disiram air, didinginkan, dilapisin lagi lapisan lain supaya seseorang atau kita bisa bercermin di situ, melihat bayangan kita sendiri. Kita adalah cermin, cermin ilahiyah. Ketika dia Ta'ala ada di hadapan kita, maka kita menerima bayangannya. Maka yang sang cermin pegang bukan dia sebagai zat, tapi dia sebagai bayangannya. Jadi ketika seseorang mencapai struktur insan kamil, seperti disebut dalam surat An-Nur ayat 35, yang miskatnya bagus, soldernya terbentuk, zujaja atau kolbnya itu terang,
sampai ke lapis ketujuh, ketemu misbah. Ya, semua itu istilah di surat An-Nur ayat 35. Mishkat, zujajah, misbah. Menyala semuanya. Itu yang disebut orang jadi khalifah Allah. Karena tiga elemen dalam dirinya, tiga entitas, jasad, jiwa, ruh menyatu. Nah, kita ini belajar menjadi cermin adalah belajar menyatukan semua hal dalam kehidupan. Selama kita masih melihat hidup berpecah-pecah, aku di kantor dan aku di rumah dan aku di sejadah bukan entitas yang sama, seolah-olah kita tengah tidak menyatu. Oleh karenanya ada konflik di dalam diri. Feeling guilty ninggalin anak-anak, gitu ya. Merasa. Jadi karena melihat semua itu entitas yang berbeda-beda. Padahal yang namanya sajadah itu kata Bimbo sajadah panjang ya, terbentang. Dimanapun selama kita niat lillahi ta'ala itu adalah menjadi ibadah. Kita mau nyetir, kita mau ngurus kebun, ya kan? Kalau berzikir itu jadi niat ibadah, itu jadi sejadah kita. Ibu bekerja, ninggalin anak. Kadang feels guilty gitu ya. Tapi ketika kondisi memang harus mereka seperti itu, dan kita sudah lihat, minta lillahi ta'ala, bismillah, semua kondisi kan Allah yang beri. Kita sekedar mencoba memanage, mensyukuri apa-apa yang dia berikan, ya bismillah aja. Memang kadang kita terganggu frekuensinya oleh omongan orang. Itu yang bikin kita jadi pecah. Al-Quran mengatakan kalau kau mengikuti omongan sebagian besar orang, itu akan menyesatkan. Karena mereka tidak paham tentang kondisi kehidupan kita. Kita sendiri yang tahu. Kita harus punya PD. Ya. PD-nya bukan percaya diri, ya. Percaya dia, karena itu semua yang memberi Allah Ta'ala. Ini kehidupanku, ini jalanku, ini lifestyleku, gitu ya. Ini caraku mengais rezeki, ini relasiku dengan anak-anak. Kadang-kadang yang lain mendikte, kok kamu begitu, anaknya begini, gini, gini. Mulut tak, ya tidak tak bertulang teh ya. Orang mah bisa ngomong apa aja, nggak apa-apa dengerin aja. Tapi kan kita tidak perlu sepakat dan nggak perlu emosi juga kalau nggak sepakat. Oh iya makasih, udah gitu aja, ya lewat. Hmm. Orang banyak ngomong, sosial media, komen ini, itu, komen ini, itu tuh bikin gelisah, pecah. Kalau cermin tuh nggak menyatu. Cermin pecah tuh susah kita mengajak. Ya, dalam hadis dikatakan mukmin, kalau mukmin ini benar ya, itu jadi cermin bagi yang lain. Kita bisa melihat refleksi kita di sahabat kita. Kalau cerminnya, permukaannya bagus. Nah, seringkali kita dalam brokenness gitu, pecah. And it's okay, kalaupun itu terjadi. Brokenness is not the end of everything. But no, ya pahami dari cara untuk membuat cermin bahwa ketika sesuatu itu pecah, maka untuk menyatukan kembali elemen itu adalah dengan dilebur di api. Nah, itu yang sebagian besar kita melihat sebagai ujian yang emoh, males menghadapinya. Padahal itu cara untuk menyatukan elemen-elemen yang ada. Jadi kontemplasi hari ini, sahabat-sahabat, renungan tentang Adam alaihissalam. Kalau kita mau jadi khalifah Allah, kita harus jadi cerminnya yang baik. Cermin yang baik, kita mesti menyatukan semua komponen dalam kehidupan. Sekarang kita merenung deh. Kita kan pegang banyak hal ya dalam kehidupan, benar nggak? Punya banyak peran. Orang tua, pasangan, anak, tetangga, kakak, mungkin adik, ya, atau ini nih, ya, kolega. Itu kan semua harus di-manage dengan baik, gitu. Nah, kadar-kadarnya itu yang kadang kita kurang meminta kepada Allah Ta'ala. Kadang kebanyakan ngantor, kebanyakan ibadah itu juga nggak benar. Maksudnya kan ada saat untuk semuanya, gitu. Semua harus dipenuhi hak-haknya. Orang tua juga mesti ditelepon, gitu ya. Nah, itu yang kita suka kurang memohon pada Allah Ta'ala, ya Allah bimbing dari hari ke hari bagaimana hamba memanage waktu. Kita punya time management, yes. Kita punya schedule, yes. To-do list, boleh.
Tapi bagaimana pengejawantahannya dari hari ke hari supaya itu ihdinas syiratal mustaqim itu bagian dari kita meminta. Jadi ketika kita sholat subuh minta ihdinas syiratal mustaqim, minta ditunjukkan ya gimana kita memanage antara waktu dari subuh ke zuhur. Coba bayangkan. Di tengah-tengah bahkan kita perkuat dengan sholat duha. Zuhur minta lagi karena kita tuh potensi manusia tersesat dalam 1 detik, bet, hilang. Kayak main ular tangga udah mau nyampe tuh kejeblok yang paling tinggi tuh kan panjang banget ke bawah tuh. Ingat nggak ular merah? Aku ingat tuh. Ya, ada ular yang paling panjang banget. Itu udah mendekat. Ya, itu. Makanya jadi orang tuh jangan sompral, jangan sombong, harus stay humble dalam tahapan manapun dalam suluk ya. Kita mau advance seperti apapun, aduh, I've seen it with my own eyes. Tidak sedikit jatuh. Udah tinggi makomnya atau apa ya, beling-beling. Jatuh, astagfirullah. Makanya senantiasa menguji keikhlasan. Yang mau dicari apa? Kadang orang tertawan pada kesaktian tertentu. Di tahapan tertentu ketika orang bersuluk terbuka tuh alam-alam malakut. Jadi hafal begini, jadi bisa pengobatin orang. Tertawan di situ. Jadinya cari duit dengan mengobati orang karena atau cari popularitas dan berhenti di situ. Ya. Dan Allah akan melihat, oh dia terhenti di sana. Makanya dalam bukunya Syekh Abdul Qadir Jalani, bahkan kita harus melewati alam mulk, alam malakut, alam jabarut pun harus dilewatin tuh. Nanti terbuka hal-hal malaikat mah baru tahapan tengah. Nanti ujabarut, alam-alam ruh kebuka, kemudian ngaku jadi nabi baru. Nauzubillah min dzalik, kan ngaco. Hmm, ya, tidak mudah, sahabat-sahabat. Ada 70.000 hijab kegelapan. Udah gitu terbuka, ada 70.000 hijab cahaya. Bayangkan, cahaya pun menjadi hijab. Karena cahaya pun makhluknya, bukan Allah Ta'ala. Padahal kita berjalan, Al-Quran mengatakan minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya. Tapi yang dimaksud adalah an-nur, dia asmanya. Ya. Nah, jadi oke, renungan hari ini adalah oke, menjadi cermin ilahiyah. Adam alaihissalam harus jadi cerminnya. Itu menjadi lokus ketika dia bisa bertajalli sebenarnya. Tapi itu hanya bisa ketika kita menyatu karena dia Allahu ahad. Dia satu. Dia hanya bisa bercermin di cermin yang satu. Nah, sekarang kontemplasinya adalah mana aspek dalam kehidupan kita yang kita rasa masih berpecah-pecah. Pecah tuh ya, kita merasa melakukannya tuh seret-seret gitu loh. Hati tuh, aduh, gitu ya. Seolah-olah ini bukan bagianku, gitu ya. Atau kita emoh menjalaninya, kan, aduh, aku nggak suka, gitu ya. Padahal itu situasi yang dia hadirkan. Apakah ada hal yang terjadi di muka bumi ini yang bukan darinya? Tauhid kita mengatakan tidak ada, tidak mungkin. Wa ala kulli syai'in qadir. Dia yang apapun tidak terjadi kecuali dia izinkan. Nah, ketika itu terjadi, ketika rencana kita berbeda dengan kenyataan, gimana kita menghadapi ini? Gitu. Gimana supaya hati tetap menyatu, supaya cermin hati tetap tidak pecah. Ketika kita cermin hati bagus, maka pantulan dia terpantul di dada kita, si jiwa membaca, kita bisa memaham hakikat di balik segala sesuatu yang mewujud. Hakikat itu hak, ya, bukan batil. Ini yang menjadikan kita makin mengumpulkan. Kan timbangan di hari nanti, di Yaumil Mizan, kata Al-Quran, adalah al-haq. Bukan amal soleh. Al-haq. Amal soleh, yes, penting. Tapi harus ketemu hakikatnya. Buah dari semua hal itu. Apa maksudnya? The deepest meaning of it. Pesan dari Allah Ta'ala. Hakikat. Hakikat kehidupan. Dan bukankah kita memang perlu untuk memaknai semua hal? Terutama hal-hal yang kita masih berat untuk menjalaninya, menerimanya, bahwa itu bagian dari kita dan bahwa tanpa mengalami itu kita tidak akan jadi kita seperti sekarang. Ya. Nah, jadi menyatu semua, manunggal. Itu perlu kontemplasi, perlu minta tolong sama Allah Ta'ala. Ya Allah, ajari aku bagaimana melihat ini semua menjadi sesuatu entitas yang menyatu.
Semua kegiatan kita itu lillahi ta'ala. Jadi kita nggak membeda. Kalau kita begitu, ya, cara pandangnya semua enak-enak aja. Kadang karena begini dalam kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah dikatakan, Allah tuh kadang membuat kita berada dalam kondisi sibuk banget. Lagi sibuk, proyek lagi banyak ya. Kuartal reportasnya nih kalau Mbak Hati ya, tiap hari ada aja. Atau Mbak Dini pasien lagi banyak-banyaknya nih. Lagi ada endemi apa gitu ya, tidur berkurang. Ada tuh momen-momen seperti itu kan. Atau lagi ada masalah apalah, anak butuh perhatian ekstra. Sehingga hal-hal yang kita sukai, misalkan like ngaji, ibadah berkurang. Nah, cara pandang menyatu tadi, kalau kita jadi cermin, apapun ikuti. Gak usah jadi misuh-misuh. Ah, gara-gara ini nih, aku jadi nggak satu jus hari ini. Ya nggak apa-apa. Allah pengennya hari itu beda lagi. Kita yang bikin keras sama diri sendiri gitu kan. Setting boundariesnya. Nah, kita mesti fleksibel di situ. Ya, karena kalau Allah tuh maha kuasa, dia kita kan tertawan dengan form, bentuk dari ubudiyah. Bahwa harus begini ya kata Allah. Nah, siapa yang ngedikte kok kamu bikin aturan sendiri? Kata Allah ya, ya terserah dia, dia mau menu apa hari ini. Jadi kita berjalan bahkan tidak dari hari ke hari, dari saat ke saat. Berbeda-beda. Makanya Rasulullah SAW udah wanti-wanti. Gunakan 5 perkara sebelum 5 perkara gitu kan. Hidup sebelum mati. Karena akan ada saat-saat sakit, saat-saat sibuk, ya, saat-saat lemah. Akan dipergantikan. Nah, kemudian cermin yang baik akan melihat kalau kita menyatu bahwa dua itu sehat sakit tetap ibadah. Ya, lagi halangan haid atau enggak tetap ibadah tuh bisa nggak ngelihat sebagai perempuan seperti itu ujian buat perempuan karena kan kita aduh aku nih nggak ya jadi nggak puasa seolah-olah berkurang enggak mestinya mesti bisa melihat bahwa itu bagian dari pengaturannya bisa nggak tetap hati nyambung sama Allah Ta'ala. Hah? Walaupun sedang kotor ya dalam tanda kutip tidak sholat kan tidak boleh secara syariat tidak baca Quran secara kecuali yang dihafal mungkin saya pikir hati mestinya orang-orang besar, Ibunda Siti Khadijah, Siti Aisyah, rasanya nggak ada komplain tentang itu gitu ya. Walau alam, tapi kan itu kondisi yang Allah berikan. Ya. Jadi kita melihat kesatuan dari segala sesuatu adalah ketika melihat ini kan dari Allah. Kalau seorang pencari Allah, ya yang ingin segala sesuatu dituntun oleh Allah Ta'ala, dalam Al-Quran dikatakan mereka mengingat Allah itu bergetar hati. Ini kan dari Allah, itu udah bergetar, udah langsung submit gitu, udah langsung sujud di dalam hati, udah langsung tunduk, saya terima gitu. Dan kemudian tersenyum menghadapinya dan mencoba merespon dengan sebaik-baiknya gitu. So that's the contemplation of today. Ya, menjadi cermin dia. Dan by the way, cermin, kaca itu hal-hal yang satu gitu. Di dalam surat An-Nur ayat 35, Zujajah itu kan disebutkan kaukab seperti kaukab. Kaukab itu planet terjemahannya. Dia benda diterjemahkan di situ kadang bintang. Kalau kita lihat bintang, itu kadang mata telanjang tidak bisa membedakan mana bintang yang merupakan matahari dan planet sama-sama bersinar. Tapi matahari dan planet dua benda langit yang berbeda. Planet dia hanya bersinar karena dia memantulkan sinar dari matahari. Bintang yang sebenarnya itu matahari sebenarnya kita lihat. Kaukab itu planet. Jadi yang namanya zujajah, kalau dia memantulkan cahaya, bukan memendarkan cahaya, bukan bersinar. Cahaya dari luar. Dia terbuat dari kayak bola kaca. Gitu. Pernah lihat cara membuat bola kaca atau bejana dari kaca? Itu dia dipanaskan ya, terus ditungku, terus dia punya pipa panjang. Si pembuat, si artisan pembuat itu meniup. Itu cara bikin gelas tuh. Ditiup ya. Maka dia bisa menggelembung. Yang membuat kolb terbentuk karena ada tiupan nafs ar-Rahman. Ar-Rahman. Itu ruh masuk tuh. Itu yang 120 hari
janin kita di dalam kandungan ibu dulu ditiupkan di situ ruh sama nafsnya. Di situ ditentukan empat hal. Sudah usia rezekinya, rezeki dulu sebelum ajal. Rezeki coba bayangin. Jadi itu sinambung dengan hadis Rasulullah SAW bahwa rezeki itu larinya lebih kenceng dibanding ajal. Masuk akal ya? Karena sebelum ajalnya habis, rezekinya dihabisin dulu. Mestinya. Tapi kebanyakan manusia, kata almarhum maksud saya, kebanyakan orang ketika dia meninggal bahkan tidak mampu mengisi sepersepuluh kantung rezekinya. Cuma 10%, kecil banget. Itu rezeki lahir batin sama-sama. Jadi pontang-panting ke dunia ya, gali lubang tutup lubang, udah ngonoto. Ya, kebanyakan orang cuma rezeki ya gitu aja makan, tidur. Padahal ada hakikat, ada iman, ada banyak khazanah dalam jiwa nggak keambil. Kenapa? Karena nggak bersyukur. Kenapa nggak bersyukur? Nggak ada di Siratal Mustaqim. Itu kenapa kita minta tiap sholat. Karena jalan Siratal Mustaqim itu jalan kebersyukuran. Oleh karena itu, definisi Siratal Mustaqim, Siratal ladzina an'amta alaihim, orang jalan orang-orang yang diberi nikmat. Nikmat itu pengaturan Allah Ta'ala. Orang mau diatur Allah Ta'ala itu karena dia sudah tobat tuh. Oleh karenanya surat An-Nisa 69 mengatakan siapa itu ahlul nikmah, orang-orang yang dalam nikmat Allah. Cuma empat kategori. Aduh ini empat kategori. Berjuang deh Ramadan ini masuk ke solihin setidaknya. Karena nabi-nabi jelas udah nggak ada. Nabi terakhir sudah ditutup. Tinggal tiga kategori, sidikin, syuhada, solihin. Solihin tuh orang yang punya iman, cahaya iman, amal soleh. Kalau kita mau Lebaran beneran, Idul Fitri, itu mestinya balik tuh iman, modal. Itu worth to celebrate. Hari ketika, ya Alhamdulillah, layaklah makan ketupat. Kalau enggak, nangis aja mendingan. Serem, karena kita nggak pernah tahu ketemu Ramadan tahun depan. Ini aja udah susah gitu ya. Ini bulan yang dikondisikan banget untuk takwa. Di bulan lain susah. Ini bulan dimana setan dikekang, amalan dilipat gandakan. Kalau di bulan ini susah takwa, aduh di bulan lain the chances are so slim. Jadi kita mm, lapar-laparan nih di siang hari, nahan semua, nahan ngantuk, kalau malam kurang tidur tuh, ya, la'alakum tattaqun, itu kata Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, surat Al-Baqarah ya. Ini hafal saya karena tiap di Indonesia sebelum bedug maghrib ini ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujung-ujungnya takwa. Ya, takwa itu kalau tadi kita bicara falsafah cermin, terbentuk udah cerminnya. Karena dia sudah berserah diri. Nunggu dilebur apapun, ingat ya, syarat terbentuk cermin bagaimanapun, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berani menempuh peleburannya. Ya, ini yang kadang makanya suluk itu jalan pemberani. Berani nggak ngadepin sakitnya? Sakit itu tidak hanya secara fisik, sakit hati, ya, kesepian, aduh, sakit karena disalah prasangkai, ya kan, dan lain sebagainya. So itu tentang hari ini, bagaimana hikmah dari Adam alaihissalam adalah kita menjadi khalifah. Oke, tapi kita masih jadi cerminnya. Cermin itu semua harus menyatu. Jadi kehidupan kita yang seolah-olah berserak berak ini, berserak apa sih namanya? Ya, banyak ini harus dilihat sebagai satu kesatuan. Saya sebagai ibu, misalnya saya sebagai pasangan, sebagai anak, semuanya dari Allah Ta'ala. Dan kita harus melihat itu. Karena dari yang kita harus melihat dari satu. Selama kita masih memilah-milah, ini yang lebih baik, ini enggak, di situ pecah. Pasti ngejalaninnya setengah hati. Karena sudah punya waham, mestinya begini gitu. Nah, kayak begitu tuh yang susah tuh. Kita tuh mengalir dari hari. Kalau hari ini lagi bisa baca 2 juz, alhamdulillah.
alhamdulillah. Tapi kadang-kadang disibukkan dengan orderan. Alhamdulillah juga gitu kan. Asal sholat nggak terbengkalai. Itulah sholat mah udah unnegotiable. Nggak ada negosiasi. Sholat azan teng. Kayak zaman dulu kan. Azan yang ngedagang bakso apa ditinggal dulu nggak ada tukang bakso kali ya di sana. Tapi semua tuh pada ninggalin. Dagangannya ditinggalin nggak dikunci nggak apa. Kan bengong orang. Kok begitu ya? Sampai saya gitu. Makin mereka tuh dagang tuh ya hanya sekedar pelengkap ya sebagai syarat untuk kehidupan. Jadi, nah itu yang kadang-kadang kita udah back to basic ya. Nah, kita lihat ayatnya hari ini surat 11 ayat 123. Ini ayat yang karena saya baca khusus hikam. Ini ada khusus hikam nih dari Ashley. The Ringstones of Wisdom nih Mbak Dini kalau suka dalam bahasa Inggris saya karena saya belum bisa baca bahasa sebenarnya enaknya bahasa bahasa Arab ya tentu saja ini kaitan Adam sebagai khalifah dan cermin ini dari maksud dari sini dari kitab ini di khusus hikam ini Ibnu Arabi ya sebenarnya ini kitabnya Rasulullah SAW jadi bukan Ibnu Arabi yang menulis makanya Eric Winkel bilang kok tulisannya beda ya kan dia baca Futuhat in and out ya khusus sama hikam bahasanya beda. Iya kata maksud saya memang ini tuh kitabnya Rasulullah Muhammad SAW diberikan ini cek sampaikan kepada umatku gitu yang nerima Ibnu Arabi. Nah di situ di kisah tentang Adam, fast tentang Adam disebutkan tentang ada satu ayat ya surat 11 ayat 123 surat Hud. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi ghaibus samawati wal ard. Milik Allah segala yang gaib di langit ya. As-samawati langit berarti jamak dan wal ard. Di hal-hal yang kita nggak bisa tahu, nggak kebaca, itu bagian dari kehidupan. Yang kita tuh jengah gitu menghadapinya. Kalau ditanya, gimana rencanamu masa depan? Nggak tahu ya. Kayaknya tuh dulu aku juga begitu. Kayaknya tuh lemah gitu atau ya gimana ya? Kalau ditanya tentang gimana your plan, terus nggak bisa jawab, duh kayaknya masa depan suram gitu. Tapi semakin kita ke sini itu semakin banyak nggak tahunya memang. Oke, kita punya plan ini itu, tapi semakin pengetahuan kita makin takut gitu karena segala plan-plan kita tuh banyak yang nggak jadi. Down to the last minute tiba-tiba ada aja yang kejadian. Makanya selalu bilang insya Allah, karena Allah kalau enggak mah, aduh, ya berjalan dengan yang gaib, the unknown, nggak tahu masa bis ini gimana, anak-anak sekolah di mana, uang dari mana, nggak tahu. Itu tuh nggak apa-apa ternyata. Dulu aku tidak tahu itu, karenanya banyak gelisah. Sekarang belajar Mbak Uti. Ternyata dalam Al-Baqarah ya, alladzina yu'minuna bil ghaib itu tanda orang-orang takwa. Sahabat-sahabat. Nah, kaitannya dengan takwa hari ini ya. Saum ujung-ujungnya masih takwa. Kalau benar takwanya, berarti tawakalnya harus berdiri karena tawakal itu tiang takwa. Jadi semakin benar saum kita nih tawakal sama Allahnya kuat, nggak setengah-setengah, bahkan nggak 90%. Aku 90% tawakalkan, nah yang 10 barangkali kayak gitu. Itu yang bencana tuh yang 10% tuh. 100%, 1000% kalau perlu. Jadi, udah percaya aja. Bukan berarti nggak merencanakan, rencanakan. Nabung silakan kalau ada spare, tapi nggak memaksakan gitu loh. Tidak mengandalkan diri pada tabungan, tidak mengandalkan diri pada gaji bulanan, tidak mengandalkan diri pada fast kontrak, kontrak. Wah karyawan tetap, wah gitu. Oh PNS, berjuang berlomba-lomba jadi PNS dapat pensiunan, terus ngandelin pensiun, wah celaka lah kita. Nauzubillah min dzalik. Ya nggak usah ngandelin itu semua. Itu musyrik namanya kita mengandalkan sesuatu selain Allah tapi memang halus sih ya jadi kita terus gitu dia atau gini minum obat ngandelin obat itu ini dokter diri oh, itu pun terpeleset tuh kita ikhtiar iya minum obat harus ya
Maksudnya wajib untuk ke dokter periksa lah gitu ya, tapi tidak mengandalkan diri pada itu. Nah itu yang gimana um, apa namanya the moderation gitu ya. Uh, Timbangannya supaya tidak tidak terlalu mengandalkan pada selain Allah. Wa ilaihi yurja'ul umur amr. Umur itu terkait dengan perkara. Kepadanya lah segala amr, segala urusan umur kita. Itu terkait dengan amr-amr yang turun. Sekarang kita udah berapa tahun sih tinggal di bumi? Udah ngalamin banyak hal, bener nggak? Ini masih berjalan nih. Alhamdulillah nih ada kesempatan untuk taubat nasuha. By the way, taubat nasuha itu mesti kembali, bukan hanya kembali menjadi fitrah ya, bukan hanya bulan bercahaya tuh, zujajahnya menyala. Taubat nasuha itu sampai misbahnya nyala. Gitu. Karena kita harus jadi khalifah Allah. Nah, kemudian fa'budhu wa tawakkal alaihi, dan menyembahlah. Fa'bud itu ibadah. Ibnu Abbas mengatakan ibadah itu terkait dengan pengetahuan tentang dia. Ini yang kata Rasulullah SAW, tafakur sesaat lebih baik dari sholat 100 rakaat. Jadi kalau dalam benak kita ibadah itu masih sholat itu, oke, fine, that's the beginning, but we have to go more than that. Dari semua ibadah itu harus mengintisari, meresap, ada sebuah pemahaman, ma'rifat tentang dia Ta'ala. Ya, karena itu yang disasar oleh dia, karena kita makin mengenalnya melalui 2 rakaat, 4 rakaat, 100 rakaat, gitu ya. Itu. Jadi pengenalan dan tawakal kepadanya. Jadi di sini, jadi tawakal disebut di sini tidak terpisah dari ma'bud, ubudiyah. Orang yang makin mengenal dia akan makin menyandarkan diri karena dia tahu kita Allah nggak akan meninggalkan aku. Allah nggak akan lupa. Itu kisah tentang lupa, itu kisah tentang seekor semut tuh. Kan ditawarin Nabi Sulaiman kan kayak kaya raya gitu ya. Nawarin seekor semut yang ma'rifat ya. Makhluk-makhluk itu kan mengenal Allah. Kita yang masih siapa ya gitu. Raganya kalau jiwa mengenal. Makanya suluk mengenal jiwa masih bangkit. Ya, supaya dia mengajarkan ini si raga ini lagi diajarin di bumi ini supaya dia manunggal sama jiwa. So, suatu hari Nabi Sulaiman mengatakan, mulai hari ini, hai semut, aku yang menanggung rezeki kamu. Hmm? Makanan, aku akan simpan gula. Jadi kamu nggak perlu ngambil kemana-mana, udah di situ aja gitu. Oh, niatannya kan semut kemudian mengernyitkan dahi. Hmm, oke, kayak gitu. Oh, kira-kira sehari butuh berapa gula, berapa gunduk? Ya, segini karena dia sebutin. Oke, tiap hari. Kemudian Sulaiman menyatakan pada stafnya, udah tiap hari kasih ya sama semut ini segini. Jangan lupa. Oke. Satu hari dia cek lagi setelah beberapa hari. Loh kok gundukannya banyak? Kenapa? Nggak dimakan berarti kan? Tadi dia bilang sehari butuh sekian. Tapi gundukannya kok banyak? Terus dia tanya, kenapa? Kamu nyimpan-nyimpan gitu nggak dimakan semua? Ya, begini Sulaiman. Aku ini kan selama ini tuh tawakal mengandalkan Allah. Makananku tuh selalu diberi oleh Allah dan Dia selalu memberi. Aku percaya betul. Ketika kau mengandalkan itu, aku mengandalkan dirimu, aku sadar engkau hanya manusia yang bisa lupa. Jadi aku berjaga-jaga. Dia simpan gulanya. Kali lupa. Itulah. Atau kalau nggak lupa, sakit. Gitu. Nggak bisa ngasih makan. Atau mati ya kan. Habis makanannya. Nggak bisa ngasih makan. Itu semut. Kita kalah tuh kadang sama semut. Kita lebih percaya ke gaji kan. Yang diandalin tabungan, deposito, warisan. Benar nggak? Kalau bilang, oh enggak, oke, hilangin itu semua. Coba masih bisa bilang, oh serem ya. So ujian kehidupan tuh menampakkan ihwal hati kita. Nyendernya kemana? Itu aja kelihatan. Ya,
Itu pentingnya. Allah tahu soalnya. Kita yang nggak tahu. Kita yang merasa, oh aku tawakal sama Allah, tawakal. Iya, begitu kena hacker, tabungan hilang semua. Wah, ya seolah-olah habis sudah. Ya. Nah, ada sahabat kita tuh uang pensiunnya ditipu orang. Pensiun udah digadang-gadang tuh sekian ratus juta. Oke, udah kerja sekian puluh tahun, pensiun cair, berapa? 700 juta atau berapa lah. Akan bikin beli ini untuk bekal, ditipu. Habis semua, hilang. Gimana? Ya, alhamdulillah kuat beliau. Ya, masih hidup, very much, uh, very well gitu. So, ya itu karena Allah tidak habis cara untuk memberi kita rezeki. So ya, mari kita buka forum diskusi, sharing session tentang bagaimana nih ya, trik untuk tawakal, pengalaman kita tawakal sama Allah. Iya bener, Allah tuh ngasih pengalaman kita berjuang untuk menyatukan hal-hal yang terserak gitu ya. Makanya pernikahan tuh menyatukan. Yang menikah tidak hanya secara raga ya, si jiwa raga kita harus menikah tuh, menyatukan semua yang terserak. Jadi apa-apa yang dalam kehidupan kita kita melihat karena dia datang dari hal sumber yang satu. Harusnya kita menyatu tuh, mewahid, melihat itu semua jadi satu. Kehidupan tuh nggak terpecah-pecah. Walaupun beda-beda ya, tapi satu. Bineka Tunggal Ika gitu. Ya. Oke. So, anyone wants to share? Silakan kita buka forum diskusi dan sharing session. Silakan. Iya, ini pada merenung semua nih, jelang maghrib sambil ngabuburit ya. Hmm. Al-Quran luar biasa. Ada beberapa tarikat yang mengatakan, jadi kalau sebelum meninggal, coba dah kalau sebisa mungkin, em, saya juga lagi berjuang nih, khatam seminimalnya 40 kali katanya gitu. So, ya, ini bulan bulan Al-Quran. Nah, kita tengah masuk ke 10 hari kedua, ya 10 hari pertama pembakaran. Kayak kayak jalan inilah suluk ya. Takhali, tahali, tajali. Tahapannya begitu. Takhali itu dibersihin dulu. Kayak kita mau datang tamu agung ya. Kalau ada tamu, kan bersih-bersih rumah. Allah mau hadir di hati ini nggak bisa kalau kotor. Jangankan dia, malaikat nggak masuk ke rumah yang ada anjing gitu kan hadisnya. Memang sih kita nggak melihara anjing, tapi anjing kemarahan dalam diri, bejibun. Nauzubillah min dzalik. Ya, jadi aspek malakut nggak bisa masuk gitu. Berkahnya tuh nggak ada di situ. Atau kalau nggak ada anjing, ada image-image, gambaran-gambaran lain selain dia Ta'ala. Itu yang mesti dibersihin dulu. Takhalid. Habis itu tahali. Di dekor, dekorasi, kasih wewangian. Baru tajalli. Ya, tajalli itu maksudnya misbahnya menyala tuh kalau surat. Mbak Ati sudah unmute. Silakan. Monggo Mbak Yu. Mau share apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. eh Barak. ya Aduh, itu masalahnya baik baik alhamdulillah, puasa lancar. Cuman itu tadi, ada keinginan yang lain selama puasa ternyata tidak terlaksana. Tapi rasanya, apa ya, ya sedih, merasa bersalah kok saya ternyata susah amat mau meningkatkan takwa gitu ya. Padahal Hmm. sebelum-belumnya saya pengennya, nanti Ramadan minimal, eh, weekend maunya itikaf di masjid. Sekarang selimutnya udah ada di sana, bantalnya udah ada di sana, tapi orangnya nggak. Jadi, eh, ada aja alasannya, ada aja. Hmm. Jadi, tetap sambil saya kerja itu sambil mikir, ya Allah susah amat sih gitu, Hmm. susah amat gitu kan. Ya. Jadi tadi diingatkan bahwa semua itu kan rencana Allah, berkemauan lain, kita harus bisa menerima dengan ikhlas dan ya kata orang Belanda, omzet.
Hmm. mengubah rasa kecewa itu ke sesuatu yang ya Hmm. yang Hmm. ya ke arah tauhid, kemudian ke arah ikhlas atau apa itu. Jadi Benar, dan benar. seperti itu saya punya banyak saya Hmm. paling suka bikin rencana. Hmm. Hmm. Kalau kalau anak-anak begini nanti kalau eh ya ini cerita pribadi bahwa saya 2 kali kawin gagal. Terus yang Hmm. ketiga, alhamdulillah dia mau masuk Islam. Aduh, alhamdulillah akhirnya saya punya imam. Itu kan Hmm. rencananya kan. Hmm. Hmm. Ternyata nggak Hmm. karu-karuan. Akhirnya Hmm. nangis, sedih. Tapi alhamdulillah akhir-akhir ini, alhamdulillah berkat bimbingan teman-teman semuanya, Mbak Tessa, Suluk, saya Hmm. sekarang lebih bisa relatifir. Jadi sudah Ya. minder nangisnya sudah nggak banyak lagi. Ya, kalau Ah, ada apa-apa lebih baik seperti yang selalu dikatakan lari ke sajadah. Alhamdulillah. Tapi iya, itu tadi maunya betul. sih lari ke sajadah, artinya juga akhirnya tentrem juga gitu. Tapi enggak, habis lari ke sajadah sujud ya Allah, bangun lagi masih, aduh gimana sih gitu kan, sambil kerja tuh gimana sih gitu. Nah itu saya Iya, minta tolong iya. diajarin, dikasih advice gimana enaknya. Saya sebentar lagi udah 60 loh. Jadi kan maksudnya Wah, itu masa kata Rasulullah, masa panen umatku 60-70 tahun. Jadi semua hard work, semua pengorbanan kita, ya Allah squeezing all this time itu mulai dirasakan. Insya Allah mulai tahun ini kan masuk amin. 60. Ya, Ya. ya beberapa bulan lagi. Sekarang Hmm, bulan apa sih? Maret, iya. ya 3 bulan lagi. Nah itu 3 bulan saksikan lagi. supaya bisa bersaksi kebenaran hadis Rasulullah SAW. Ya, ini tuh di mana? Yang namanya panen tuh berarti tumbuhnya lama itu. Tinggal buah-buahnya tuh apa? Saya rasa udah mulai kerasa gitu ya udah. Kalau sebelum panen tuh udah kelihatan kan buah. Sebelum panen ya, kita udah kerasa tuh. Ada ya anak-anak diberesin, ya, dalam kehidupan tataran jasa dia saja. Ini diberesin. Oke, gimana melihat suami gitu ya misalkan. Saya pikir Allah Ta'ala menyimpan sebuah sesosok figur luar biasa ketika berhadapan dengan memiliki pasangan yang dalam tanda kutip ya tidak beriman. Itu adalah Asia, ya, istrinya Firaun. Hebat itu beliau, ya. Kita jadi tahu kehebatan beliau. Satu, kisahnya, dialognya ada di Al-Quran tentang dia menyelamatkan Musa. Yang kedua, dari hadis Rasulullah SAW yang disampaikan menjelang Khadijah radhiyallahu anha meninggal. Kau nanti ke sana ketemu maduku, gitu kan. Dan Khadijah kaget. Kan bukankah aku menikah engkau bujang gitu ya? Emang udah menikah? Nah, dinikahkannya di langit. Jadi ada figur-figur perempuan yang tidak sejaman dengan Rasulullah tapi jadi istrinya di sana. Di antaranya Asia. Hebat ya. Nah, jadi di situ kita jadi peran gini. Hmm, jadi di bumi itu ada peran ya. Kita dipasangkan dengan seseorang. Belum di sana bisa berubah tuh. Di sana Asia istrinya Rasulullah SAW. Bayangkan insan tertinggi, nabi tertinggi. Selain itu adalah Maryam, ibunda Isa, Masih, dan Miriam. Satu lagi aku lupa, ada 4. Coba kalau yang ingat boleh kasih tahu ya. Ada 4 ya, Tes Bu Sri. Saya lupa ada hadisnya tuh. Tapi kan itu orang semuanya nggak sejaman tuh hidupnya. Nah kayak gini tuh mind blowing loh. Aku pikir, oh ada role to play. Oke, bagaimanapun ini dari Allah ya. Oke, pernikahan, cerai, nikah lagi, itu dari Allah. Mesti ada hak, wajib untuk acknowledge that, untuk garis bawahi. Oh iya, 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 benar-benar al hak, 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 nggak batil, nggak sia-sia. Ya. Nah kemudian ada peran, oh di sini mesti nikah. Bukan, memang ada beberapa yang ya di sini dan di sana pasangannya berpasangannya. Tapi ada juga yang berpasangannya hanya di sini, di sana dipasangkan sama yang lain. Oh.
Jadi waktu itu juga ada salah seorang wali songo dihampiri oleh muridnya yang perempuan solehah, ya aku persuntinglah aku gitu, pengen dijadikan istrinya. Memang kau akan jadi istriku, tapi enggak di sini. Wow, coba di sana nanti, coba kita akan bersama-sama. Ada begitunya gitu. Jadi itu bikin konsep kehidupan kita tuh aku berubah. Jadi oh, oke, pokoknya kita jalani peran kita lah dengan baik. Kita ini lagi naik panggung nih ya, dikasih sama Allah. Ini this is your role ya. Lainnya ini, bajunya ini. Wah, acting yang bener lah gitu. Ini lagi naik panggung. Itu semua pada ditonton nih, kita aja nggak sadar. Al-Quran mengatakan semua syuhada, wali-wali pada nonton semua kita. Karena lagi ada pagelaran, kenapa mereka menonton? Ada tajalli Allah yang baru. Mereka ingin belajar itu. Pelajaran Allah. Karena Allah tuh menciptakan setiap saat beda-beda. Itu hebatnya khazanah Allah. Dari zaman Adam, dari Al-Jali sampai sekarang, nggak ada detik yang sama. Kalau kita lihat, kalau kita berilmu tentang itu ya, nggak mungkin. Dia nggak mungkin menciptakan sesuatu yang sama. Hebat nggak? Kemudian kita yang dalam pikiran kita, yang akal kita yang cemen ini, ya gini lagi. Nah gitu kan ngomongnya. Nah itu tah tanda akalnya masih kerdil. Di situ kita astagfirullah, makanya takwa wattaqullah wa yu'allimukumullah kata Allah. Takwa itu jadi syarat diajarin si jiwanya bertumbuh. Diajarin hal-hal kayak begini, gimana ya cara melihat posisi saya seperti ini, kondisi rumah tangga, kondisi kantor, semua diajarin detail sama Allah Ta'ala. Sebenarnya jiwa kita tuh diajarin sejak di alam alas tuh. Surat Al-A'raf 172. Alastu bi rabbikum? Qala bala syahidna. Di situ jiwa tahu what to do. Suluk adalah mengakses si jiwa. Karena jiwa masih bangkit lagi. Kalau jiwa bangkit, dia bisa berkata-kata. Dia bisa ngajarin, meneteskan ilham. Ke sini nih, ke sini ke hati kita. Jadi biar dia jiwa bangkit lagi, sehingga hari ke hari dia menjadi eh, yang mengendarai kita gitu, bukan hawa nafsu gitu. Nah jadi aku juga belajar kenapa aku misalnya nggak puas nih dengan pasangan ya, how do I read this? Tapi oh, it's a role to play. Oke, ya. Pokoknya kita berjuang baik aja, ya. Bikinin teh, pokoknya akhlakul karimah aja. Gimana caranya kita cheerful, frolic, ya. Kita, wah, gitu loh ya. Walaupun it's not our preference gitu. Nah, hawa nafsu kita, kalau dia gini kan aku akan, iya. Kenyataannya nggak gitu. So, pelan. That's it. Gitu. Ini dari Allah. Gitu. Ini dari Allah. Eh, ini perjuangan kita untuk tetap baik, ya, untuk tetap santun, ya, untuk tetap ah bermanis muka, ya, senyum adalah ibadah. Semua itu akhlak-akhlaknya harus tampil seperti itu. Nanti eventually kita paham kenapa dia makin gitu. Nah di alam barzah itu film kehidupan kita diputar lagi. Di akhirat, kehidupan kita dan kehidupan yang lain disatukan. Nanti Allah akan ngajarin, ini loh kenapa kamu tuh disatuin sama ini. Banyak ohnya, banyak malunya. Maka dalam Al-Quran dikatakan, ya, hal yang disesalkan oleh orang di sana, di alam barzah ya, belum nyampe ke akhirat nih, baru di barzah. Nyesel, aduh ya Allah balikan aku supaya bisa beramal soleh. Gitu katanya. Amal soleh, betul. Ketika kita tidak sabar, lagi nggak beramal soleh. Amal soleh itu tidak sekedar hal yang secara fisik, ya. Nggak mesti semua bikin buku, nggak mesti semua ngomong di podium, tapi ketika dia bersyukur itu amal soleh, sabar, amal soleh, husnuzon, amal soleh, tawakal, ya amal soleh. Amal soleh itu ada yang ke dalam, ada yang keluar. Dua hal memang. Kalau dalamnya udah bagus, itu akan memancing amal-amal keluar, akan dia ditunjuki gitu. Jadi itu perbaiki yang di dalam, kita nggak suka, di balik apa yang tidak sukai banyak kebaikan di dalamnya. Begitu kata Allah. Bisa jadi kamu tidak suka dengan sesuatu, padahal itu baik buatmu. Gimana udah gitu ayatnya? Bisa jadi kita suka, padahal nggak baik. Kata Allah, aduh, kata kita ya, kalau aku punya yang kayak gini-gini, wah baik ya kata Allah enggak. Kalau kamu punya gitu-gitu semua seperti yang kita inginkan,
kamu akan lupa aku. Bisa begitu kan? Kamu jadi nggak akan tahajud karena nggak ada urgensi untuk minta. Padahal aku ingin berdekatan denganmu. Ada sebuah riwayat mengatakan ya, seorang hamba merintih, ya Allah, tolong aku, tolong. Sampai malaikat tuh mesaknya gitu loh. Ya Allah, kabulkanlah ini, kasihan gitu ya. Iya, sampai gitu malaikat bilang. Saking ya Allah, ya Allah. Kata Allah apa coba? Jangan, sebentar, sebentar. Aku senang mendengar suara rintihannya. Hmm, coba sekarang kalau kita jadi hamba itu, mendingan dikabulkan atau kata Allah, tapi aku senang dengar suaramu. Ya wis, nggak apa-apa ya Allah. Ya apa aku tetap menyanyi. Ya wis, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi kan lebur itu semua yang kita minta. Karena dia bilang, aku senang dengar kamu nangis-nangis begini tuh. Karena aku kayaknya kita dekat ya gitu. Oh iya ya. Kalau nggak ada gini aku nggak dekat gitu sama Allah. Lupa. Itu memang manusia itu cenderung begitu kata Rasulullah ya. Dia paling tahu karakter manusia. Manusia tuh kalau diberi keluangan, wis lupa entah kemana, wis ngomong susah nangis kalau lagi seneng. Hmm. Coba lagi sempit ya Allah. Allahnya juga beda nyebutnya. Kalau lagi sana, ruang hati nafidunya hasan wafil akhirat balik lagi ke dunia. Sholatnya kencang banget karena nggak ada urgensi, nggak ada kebutuhan. Jadi fakir, fakir itu saat-saat butuh Allah itu ya di Tuhan. Saat ketika dia memperkenalkan dirinya dan bilang, hei sini dong, duduk sama aku. Tapi buat para pencari Allah, apa yang lebih baik dari itu? So that's another way to see. Ya, dari segala kesempitan, hal yang kita tidak suka menghadapinya, tapi kata Allah, tapi kan dari Allah. Ah, biar aja ya udah, nggak apa-apa, alhamdulillah. Gitu. Karena kita menjadi saksi, nanti lama kelamaan kebaikannya, keberkahannya seperti apa. Ya, it's just kita kita kadang nggak tahu big picture-nya kan. Ya, bagaimana kan kaitan sama orang lain tuh tidak hanya dia secara personal, keluarganya seperti apa, keturunannya, wah banyak panjang itu nggak kejangkau lah sama akal kita. Pokoknya makanya surrender aja, berserah diri, terus dari saat ke saat. Yes, you plan. Rasulullah SAW planner, planner yang ulung. Ya, beliau kan jago tuh kalau berdagang. Ya, kan nggak mungkin kalau nggak di planning, dihitung ya kan. Ada, tapi ketika berhadapan dengan takdir, wah surrender, udah kayak orang mati aja dalam tangannya. Makanya disebutkan hati orang mukmin terus di antara dua jari Allah Taala. Saking mudahnya dibulak-balik. Kalau nggak mukmin, waduh ngebulikinnya susah. Nggak pakai jari, jari itu kan saking gampang di antara dua jari Allah. Kadang ke atas, kadang ke bawah, kadang ke Jabarut, kadang ke Mulk gitu ya. Kan disebut kolb karena dia berbulak-balik, kuluban. Kolub. Kadang ke atas, ke langit, kadang ke bawah. Karena apa? Dia mencari wajah Allah, the traces of Allah in everything. Jadi makanya itu harus menyatu. Tidak hanya melangit, membumi juga penting. Ya, nggak cuma sholat. Jadi makanya kerahiban tidak ada dalam Islam. Itu melangit terus lah buminya piye? Nggak bumi juga jadinya Yahudi gitu kan. Makanya tidak kan siratal mustaqim itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub alaihim walad dolin. Maghdub tuh dunia banget, dolin tuh terlalu melangit. Nah, ini di tengah-tengah. Walau alam. Itu. Jadinya asik aja gitu ngadepin semua tuh oke, oke, alhamdulillah dari Allah. Minta diajarin. Insya Allah nih bekal saum, makanya kata tidak selepas ini kan saumnya em, Syawal ya kan. Selepas itu ada saum, saum tuh memang karena Allah Ta'ala bilang saum, yang lain silahkan saum untukku. Nggak ada tuh ibadah lain yang sampai diklaim begitu. Padahal ya segala sesuatu kan memang untuk dia, punyanya dia. Itu suatu pernyataan humble ya, sampai ngeklaim gitu, saum untukku. Berarti ada yang besar di situ. Makanya orang zaman dulu tirakatan, saum memang kasih spiritual energy yang besar. Karena kita kosong, nanti ada yang, nah, supaya ikhlas, yang masuk jangan macem-macem gitu. Kuasanya dia saja, ikhlas lillahi ta'ala. Saum, ya, mengosongkan diri, kosongkan semua.
Kita dalam Al-Quran dikatakan orang mau ngomong apa, aku lagi saum. Udah nggak usah balas-balas. Belajar untuk beda ya. Saum itu ibadah yang tidak melakukan apa-apa. Beda dengan pilar lain. Syahadat harus ngomong ya kan. Sholat jelas ada gerakannya. Zakat jelas harus ngeluarin sesuatu. Haji apalagi bekalnya banyak. Saum, you just don't do anything. Nggak makan, nggak marah, ya, tidak berhubungan seksual. Semua dinolin. There's something big in that. Insya Allah nih habis Ramadan ini ada sesuatu pembukaan kalau kita semua uh, ikhlas lillahi ta'ala. Amin. Amin. Ya. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak. Ya. Amin. Terima kasih, Mbak Ati. Alhamdulillah. Oke. Iya, terima kasih ya. Gitu. Jadi memang kehidupan akan selalu ngajarin kita semua. Ini kan kitab Alif Lam Mim. Dzalikal kitab. Alif Al-Quran, Loh Mahfuz kitab. Lam dari alif turun ke lam, ya kan? Kitab kehidupan mesti dibaca. Mim kitab diri. Jadi tiga tiga itu paralel. Al-Qur'annya mesti dibaca, kehidupan sekitar kita harus dibaca, apa-apa yang dalam diri kita mesti dibaca. Semua paralel sebenarnya. Gitu. Jadi tidak bisa bersuluk tanpa Al-Qur'an jelas, karena itu satu kitab khusus. Tidak bisa juga bersuluk tidak membaca sekitar kita, nggak bisa. Kitab lain itu tidak bisa bersuluk tidak membaca kitab diri. Jadi kadang-kadang kita too hard on ourselves ya. Apalagi perempuan biasa melayani ya kan, anak diurusin, kita lupa ngurus diri sendiri. Nah, itu jadi burnout gitu. Nah, makanya sholat jelas harus tegak. Oke, ada lagi yang mau sharing? Interesting, silakan. Jadi kita belajar membaca kitab kehidupan dari sahabat-sahabat sendiri gitu. It's wonderful. Ayo silakan, Mbak Ria. Sudah unmute. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, Mbak Ria. Beberapa bulan ini saya mendapatkan pekerjaan yang tidak saya duga-duga sebelumnya. Oh ya? Iya, saya kan Oh. udah 11 tahun ya ibu rumah tangga di rumah gitu. Ya, karena kan selain waktu itu hamilnya teler gitu ya Teh ya, parah gitu mual muntahnya. Kemudian saya juga punya asam lambung yang sudah lama. Jadi ya full di rumah gitu. Sampai anak-anak sudah besar. Kadang ya jenuh-jenuh sekali ya rasanya. Aduh, mencoba beberapa hal. Kayaknya itu yang paling ideal itu kan wirausaha di rumah gitu. Tapi kayak buntu di kepala mau mulai dari mana, mau seperti apa itu nggak tahu gitu. Jadi pernah nyoba jahit tapi nggak bisa cepet, gampang capek dan segala macam gitu. Dan beberapa waktu yang lalu saya tuh justru kepengen belajar tahsin untuk memperlancar bacaan Al-Quran. Nah, pas jemput anak saya, itu ketemu wakil kepala sekolah. Nah, anak saya kebetulan secara akademik lumayan, juga secara ngajinya di sekolah juga lumayan. Nah, kemudian beliau itu malah justru bilang, Bu Ria, mbok coba bantu ngajar di sini untuk ngajar yang ngaji aja itu loh, Teh. Oh. Nah, di sekolah kan ada akademik juga ada ngajinya gitu. Lah saya kaget. Lah saya kan baru mau belajar memperlancar kok tiba-tiba gitu. Tapi Bu, saya tuh belum bagus untuk tahapan mengajar. Wong saya sendiri sedang pengen belajar gitu. Gak apa-apa, beberapa bulan itu cuma membantu guru-guru pengajar seperti mengkondisikan anak dan sebagainya sambil belajar cara mengajar itu seperti apa. Nanti pada saat jam istirahat atau pulang sekolah nanti Buria bisa belajar sama guru-guru yang senior gitu. Sementara ya Allah gitu. Saya berpikir-pikir mau belajar tahsin itu saya harus daftar nanti keluar biaya dan segala macam itu ragu gitu lah mau daftar. Tapi tiba-tiba saya ke sekolah anak saya dapat tawaran seperti itu gitu. Itu Baik, ya. benar. Alhamdulillah. Jadi kerja, maksudnya digaji juga.
Iya, walaupun memang karena statusnya training gitu kan, bukan yang guru yang utama gitu loh Teh. Hmm. Itu Ya, tapi jadi dapat ya, bonus. ya ada gitu. Alhamdulillah. Ya, terus gimana? Allah itu ya, Iya. Aha. saya mau mendaftar yang bayar itu saya ragu kok tiba-tiba ada tawaran yang Nggak usah saya bayar, malah dibayar sekarang. dan saya alhamdulillah dalam beberapa bulan itu kemampuan saya itu meningkat sekali gitu. Jadi yang ngajar, Alhamdulillah. kamu belajar di mana selain di sini? Ya di sini aja. Ini Hmm. dari membaca sama sekarang itu perubahannya cukup lumayan gitu katanya. Iya Pak, Hmm. alhamdulillah saya bilang gitu. Dan Alhamdulillah. alhamdulillah dan Nah, rumahnya gimana, Mbak? ya itu pokoknya selama ini asam lambungnya itu saya coba untuk lawan gitu, nggak boleh kalah sama asam lambung. Saya kan asam lambung yang GERD ya teh, yang napasnya itu ngap-ngapan gitu loh teh. Hmm. Hmm. Jadi dulu-dulu tuh kalau baca 10 ayat itu udah dada itu sengkil sekali itu teh. Hmm. Lawan terus, nggak boleh saya turuti. Tetap saya berusaha baca sampai alhamdulillah sekarang ini satu surat Yasin saya kuat gitu. Itu udah seneng banget saya. Alhamdulillah. Ya, Ah, terus beberapa lembar gitu udah bisa saya baca itu alhamdulillah sekali. Dan Alhamdulillah. kalau puasa gini saya kan tengah hari itu udah pusing, nyeri perut dan segala macem. Ini Hmm. pokoknya setiap mau beraktivitas, ya Allah, semoga engkau mudahkan gitu aja. Saya coba dari sebelum bulan puasa, saya coba tetap ngajar dan tetap puasa sunnah gitu. Saya coba sampai mana saya mampu. Dan alhamdulillah saya nggak pernah izin tidak berangkat karena asam lambung. Biasanya karena ada keperluan atau apa. Berarti saya kan mampu menjalani pekerjaan ini walaupun saya ada sakit. Jadi mudah-mudahan sih memang ini kayak jalan dari Allah untuk saya lebih baik. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya, insya Allah. Tentu saja, insya Allah. Allah Ya, Maha Baik, hanya memberi yang terbaik. iya, Hanya memberi yang terbaik. Ya, ingat, dia nggak pernah kasih KW2. iya, Hanya pemberi yang terbaik. Cuma kita mesti melihat yang terbaiknya di mana. Alhamdulillah. Ya, jadi Alhamdulillah Mbak Ria, terima kasih nih gantinya. Memang gitu, rezeki itu, konsep rezeki ya. Dulu kan Ismail alaihissalam bayinya, itu zam-zam tuh keluar dari kakinya, mengentak-entak. Ya, dalam Al-Quran, dalam ketika bicara tentang Nabi, siapa Nabi yang Nabi Ayub alaihissalam, itu bicara tentang eh, ketika penyembuhannya, air yang keluar itu dari telapak kakinya. Jadi urkud birrijlika gitu, surat Sod ayat 21. Jadi hentakkan kakimu keluar nanti air situ. Jadi Al-Quran banyak bicara tentang itu, rezeki dari tanah yang kita pijak gitu. Itu bicara tentang sebenarnya konsep rezeki itu nggak jauh, nggak dari mana, nggak jauh. Nggak mesti jauh-jauh gitu dari, makanya kata Rasulullah, keberuntungan di antara keberuntungan adalah kita mencari rezeki nggak perlu traveling too much gitu loh, atau jauh-jauh gitu untuk meraihnya. Nggak jauh, jauh dekat itu tentu relatif buat setiap orang. Tapi kan konsep seperti itu adalah sesuatu yang dimudahkan berarti. Apalagi sekarang di era setelah pandemi, orang bisa work from home nih Mbak Atia, bisa part time di rumah itu alhamdulillah tuh. Ada kerjaan yang bisa di rumah, berarti ada sisa waktu yang tadinya digunakan untuk traveling, bisa untuk ibadah, bisa untuk belajar Quran, nikmat, nikmat semuanya. Jadi itulah di antara barangkali ya Mbak Ria, Allah Ta'ala melihat, udah kan ngurus anak itu kan amanah dia. Dedikasi Mbak selama ini untuk ngurus, dari kehamilannya udah luar biasa berjuang ya kan, muntah-muntah, wah memang ada kehamilan tertentu yang berat gitu menjalaninya. Toh dijalani juga. Ngurus anak juga bukan hal yang mudah gitu ya. Sampai bertahun-tahun lebih dari 1 dekade. Karena yang diberi ganjaran untuk itu. Dan Allah maha, maha melihat gitu ya sahabat-sahabat. Itu indahnya kita berinteraksi dengan Allah Ta'ala. Zat yang maha melihat, maha tahu gitu ya. Jadi apapun dalam kondisi kehidupan kita, mesti berjuang melihat yang terbaiknya. Karena pasti baik sebenarnya. Ketika hawa nafsu atau akal kita yang terbatas ini melihat bahwa ini
seolah-olah unfortunate gitu, atau seolah-olah ya minder gitu ya, nggak begitu keren atau nggak begitu menyenangkan. Nah, ada yang lagi terhijab di situ ya, karena setiap saat Allah dalam ciptaan yang baru, dan setiap saat itu dalam, kalau Ibnu Arabi mengatakan in a perfection. Bayangkan perfect, sebenarnya perfect, sempurna. Nah, kita belajar ingin melihat kesempurnaannya di mana. Itu suluk gitu ya. Nah, sehingga kita belajar dari Adam alaihissalam supaya bisa jadi cerminnya yang baik. Cermin yang baik itu yang nggak pecah. Dia nggak pecah karena dia nggak gampang pecah oleh semua hantaman kehidupan, gelombang kehidupan. Ya, namanya kehidupan begitu dari zaman dulu juga ya, dari zaman Robert Malthus. Resesi katanya naik turun gitu aja grafiknya gitu. Tapi apa kita akan terombang-ambing dengan isu itu atau tidak? Ya, harus, untuk itu memang harus lihat big picture-nya. Maka dunia akhirat nggak bisa dipisahkan. Barang siapa yang mencari dunia, akhirat lepas. Gitu. Barang siapa yang mencari akhirat, dunia dapat, ya akhiratnya dapat. Itu fokus kita, gitu ya. Jadi insya Allah semoga baik ya. Demikian hari ini kita belajar tentang cermin. Insya Allah minggu depan kita perkaya dengan khazanah Ibnu Arabi lain. Saya undang Ashley untuk bergabung karena dia baca banyak Futuhat, karena salah seorang proofreader dari kitab Futuhat yang diterjemahkan oleh Eric Winkel gitu ya. Semoga Allah Ta'ala mengaruniakan kepada kita ilmunya yang hak, ilmu yang membuat kita menjadi cahayanya, yang membuat kita menjadi bertransformasi menjadi cahayanya dan memberkati kehidupan kita, diri dan lingkungan. Amin ya robbal alamin. Terima kasih sahabat-sahabat, silaturahminya kita tutup dengan doa akhir majelisnya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berbuka puasa buat Indonesia sekitarnya ya. Terima kasih. Pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Sama-sama. Teh Tessa. Terima kasih semuanya. Terima kasih Tetesa.